all student, how are you today? Miss Sarah masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Tentunya masih bersama Miss Novia, mari kita lanjutkan materi kita hari ini yang berjudul menentukan bunga tunggal. Ya, bunga, kita akan belajar bunga tunggal, bukan berarti bunga yang kita tanam di depan rumah kita ya. Ini berbeda, pelajaran kita hari ini mengenai bunga tunggal. Bagaimana itu Miss yang dikatakan dengan bunga tunggal? Atau apa itu Miss bunga yang dimaksudkan dalam pelajaran kita hari ini? Mari kita lihat bersama. Secara umum bunga adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak bank yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Oke? Mungkin kamu juga sudah pernah dengar bahwa ada yang dinamakan dengan bunga atas pinjaman atau bunga atas jasa, seperti itu kira-kira. Jadi ini bukan bunga yang ditanam di depan rumah atau yang di taman-taman ya. Jadi seperti yang Miss jelaskan tadi, di sini merupakan jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak bank ya, yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Ada kalanya juga bunga merupakan jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank. Ya, sekarang oleh pihak bank, bukan pihak peminjam, kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Oke? Jelas ya? Ini tadi oleh pihak peminjam, sekarang pihak bank. Misalnya kita menabung di suatu bank, kita akan mendapatkan bunga karena kita sudah meminjam uang atau meminjamkan menabung ya, dengan persetujuan bersama. Untuk lebih jelasnya, mari langsung ke contoh soal. Pak Rudi berencana membangun usaha reproduksi sepatu di daerah Tanggulangin, Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta ribu rupiah. Banyak ya. Dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun. 1 tahun itu berarti 12 bulan. Ada 2 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Nah, untuk bank pertama memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Bank kedua memberikan modal sebesar 2% per bulan. Per bulan ya, bukan per tahun. Ingat, ini tadi 20% per tahun dan sekarang 2% per bulan. Dan di sini ada juga bank ketiga ya, Nak. Bank ketiga memberikan bunga sebesar 23 juta per tahun untuk pinjaman sebesar 100 juta ribu rupiah. Oke, jelas ya. Yang bank pertama tadi 20% per tahun bunganya. Yang kedua 2% per bulan. Dan yang ketiga ini 23 juta selama setahun bunganya, tetapi untuk peminjaman 100 juta ribu rupiah. Padahal tadi Pak Rudi ingin meminjam 200 juta ribu rupiah. Oke? Maka bank manakah yang akan dipilih oleh Pak Rudi? Mari kita lihat bersama. Ketiga bank tersebut memberikan persyaratan untuk mengangsur setiap bulan ya, setiap bulan dengan nominal tetap. Jadi, jika ini tadi 23 juta bunganya, maka ini harus dikasih setiap bulannya dengan nominal tetap. Bukan berarti seperti bulan ini tidak ngasih, bulan berikutnya atau 2 bulan kemudian baru dikasih, tidak. Ini dengan nominal tetap. Maka mari kita lihat yang mana yang akan dipilih, yang lebih kecil bunganya. Pasti kita akan memilih yang lebih kecil ya. Sehingga bunga di bank pertama tadi memberikan bunga sebesar 20% per tahun. 20% itu berarti 20 per 100. Dikali dengan 200 juta ribu rupiah karena Pak Rudi ingin meminjam 200 juta ribu rupiah. Sehingga bunganya adalah 40 juta ribu rupiah selama 1 tahun. Jadi ini 40 juta ribu rupiah selama 1 tahun, ini akan dibagi dengan 12 bulan, akan dikasih per bulannya dengan nominal tetap ya. Dan untuk bunga bank kedua, di bank kedua ini memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Ini per bulan bukan per tahun, maka mari kita lihat mana lebih besar, bank pertama atau bank kedua. Sehingga 2% itu adalah 2 per 100 dikali dengan 200 juta ribu rupiah. Oke, ini hasilnya adalah 4 juta ribu rupiah selama 1 bulan. Ini selama 1 bulan. Selama 1 tahun berapa kira-kira? 4 juta dikali dengan 12 bulan. Sehingga 48 juta ribu rupiah. Lebih besar ya. Yang ini tadi 40 juta selama 1 tahun bunga yang akan kita berikan.
yang mana kita meminjam 200 juta ribu rupiah, kita akan memberikan bunga setiap bulannya atau selama 1 tahun itu 40 juta, lain dari 200 juta ribu rupiah ini. Kita angsur setiap bulannya, oke? Maka yang 2% tadi per bulan, karena kita meminjam selama 1 tahun, bukan 1 bulan. Sehingga ini akan lebih besar juga, ya, karena di sini 48 juta ribu rupiah. Untuk bunga di bank ketiga, perhatikan bunga bank ketiga tadi selama 1 tahun itu 23 juta ribu rupiah. Lebih murah, tetapi ini hanya 100 juta ribu rupiah, peminjaman 100 juta. Karena Pak Rudi tadi ingin meminjam 200 juta ribu rupiah, sehingga 23 juta ribu rupiah dikali 2 ya nak, bukan 200 juta ribu rupiah, dikali 2, 12. Dikali 2 karena 1 tahun tadi 23, sedangkan dikali 2 itu adalah 46 juta ribu rupiah. Ini kali 2 ya nak, 46 juta ribu rupiah. Jadi Pak Rudi memilih meminjam di bank pertama karena lebih rendah ya beban bunganya, karena beban bunga yang harus kita tanggung adalah lebih ringan. Perhatikan sudah jelas di sini bunga bank pertama selama 1 tahun 40. Sedangkan bunga bank kedua itu 48 juta, lebih banyak 8 juta ribu rupiah ya. Sedangkan di bunga bank ketiga tadi memang lebih sedikit 23, tapi ini hanya untuk peminjaman 100 juta ribu rupiah. Jika 200 juta ribu rupiah kita kalikan dengan 2 itu adalah 46 juta ribu rupiah. 23 ditambah 23 atau 23 dikali 2 itu adalah 46 juta ribu rupiah. Jelas itu lebih ringan meminjam di bank pertama. Karena bunganya di sini hanya 40 juta ribu rupiah. Oke? Jelas ya? Sehingga Pak Rudi memilih di bank pertama. Soal kedua. Sebelum kita lanjut ke example nomor 2-nya, perhatikan di sini juga ada diskon yang namanya diskon atau perpotongan. Diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Nah, ada yang dinamakan tadi bunga. Bunga itu adalah jasa atau yang diberikan oleh suatu bank terhadap seorang peminjam, atau boleh dikatakan dengan upah ya. Upah karena kita sudah meminjamkan uang, jadi kita ada nilai plusnya, nilai tambahan karena kita sudah memberikan pinjaman ya, dengan persetujuan bersama antara peminjam dengan pemberi. Sedangkan diskon di sini adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Maka mari kita lihat example nomor 1. Harga tas di suatu toko itu Rp200.000 dengan diskon 15%. Tentukan potongan harga tas tersebut. Potongan harga atau diskon, maka Rp200.000 dikali dengan 15/100 karena diskonnya tadi 15%. Maka hasilnya sama dengan Rp30.000. Yang harga awalnya tadi Rp200.000 dikurang dengan Rp30.000 karena potongannya atau diskonnya Rp30.000. Maka kita cukup hanya membayar Rp170.000 saja. Oke? Dan setelah diskon ada lagi yang dinamakan dengan pajak. Nah, pajak ini adalah merupakan PPN atau pajak pertambahan nilai yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Biasanya PPN adalah sebesar 10% dari harga jual. Kita juga pasti sering mendengarkan kata pajak. Pajak ini merupakan setoran kita terhadap pemerintah, terhadap negara, ya. Dan PPN ini biasanya 10% dari harga jual. Mari kita perhatikan contoh pertama. Seorang menjual suatu barang dengan harga Rp200.000 tanpa pajak. Nah, barang tersebut dibeli lagi oleh seseorang dengan PPN pajak pertambahan nilai 10%. Sehingga uang yang harus dibayarkan oleh pembeli tersebut termasuk PPN adalah, mari kita lihat, tadi 10% berarti 10/100. Sedangkan sebelum kena pajak itu adalah 100%. Sehingga 100 ditambah 10, bertambah 10% harga yang akan kita berikan atau yang akan kita
bayarkan, sehingga 100 tambah 10 menjadi 110% dikali dengan harga tanpa pajak awalnya tadi 200.000, sehingga 110 per 100 dikali 200.000 itu adalah 220.000. Maka harga yang harus dibayarkan itu adalah sebesar Rp220.000. Dengan PPN 10% maka bertambah nilainya Rp20.000. Oke, paham ya? Miss harap dapat dipahami. Agar lebih memahami, silakan berlatih tugas nomor 1 dan nomor 2. Silakan dikerjakan dan jangan lupa kirim ke WA pribadi Miss. Oke? See you next time. Thank you. Bye-bye.